Alhamdulillah wa syukurillah kita tiba di Istana Group ini atas izin Allah karena kegiatan perjalanan ini membawa berkah bagi bangsa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas sambutannya, kita merepotkan. Jadi tujuan kami kemarin ini diantaranya adalah membawa tugas dari Bu Dosen. Ya, tugasnya adalah OL, operasi lapangan, tentang entrepreneur bisnis. Jadi ini mahasiswa ini mau dijadikan pebisnis semua. Amin. Salah satunya sekarang harus nanya-nanya ke Bapak bagaimana caranya bisnis. Transfer ilmu. Nanti pulang dari sini kami itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok oleh Ibu dosen. Suruh buat laporan tentang apa, bagaimana proses bisnis ini. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nanti dari teman-teman, Bapak atau Ibu menjawab. Nanti yang mau direkam, boleh Bapak Ibu ya. Dari mulai pertama dari sejarah. Silakan Bu Pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin dan mohon maaf bertanya, minta tolong oleh Bapak atau oleh Ibu diceritakan sejarah berdirinya rumah snack atau kampung kerupuk yang sering kami dengar. Monggo Bapak punten. Sebelumnya kan ya Bu di tempatnya temuin saya. Biasa. Aku udah ikut skill kayak anak gitu ya. Mohon dimaklum lah Pak ya. Biasalah gitu. Sejarah nama sebenarnya awal mula mah tidak butuh Pak. Tapi buat aku kayak gambar gitu ya. Kerja lah gitu. Kerja keluar kota kayak itu tadi yang alhamdulillah hasilnya cukup lah alhamdulillah ya gitu makan. Tapi jauh dari keluarga lah gitu. Nabi kemudian tahun 98 sebenarnya sudah mulai usaha Pak, 98 sambil ambil Bali ini juga ngawarin tuh ambil kecil dia digantung-gantung tuh gitu. Pernah dagang-dagang kos sembako ciki, ambil ciki-ciki kan awal mulanya gitu. Jadi setiap belanja kayak ditulis nama melakukan karena satu pencatatan penting gitu banyak misalnya tulis nama melakukan. Jadi kayaknya kurang hafal gitu awal mulanya. Terus berhenti dah kita ambil damai deh kita ada ayah lowongan dia abdi kerja deh gitu. Mulai nama 2006 ya tadi mulai masakan buka batur kerja total masakan buka batur terus kronologis nah tunan bisa bukanya Pak ya abdi masakan buka batur abdi dikecewakan itu si owner kecewakan ya abdi kan nggak bawa alas sama saya kan abdi dagang nih Pak abdi kayak modal abdi ngambil gela waktu itu nya abdi itu dikotankan nih nah di kemudian hari jadi ayah datang seorang karena barang itu tadi abdi dilakukan lah di belah itu gitu di daerah Pasar Awu si orang menunggu duitnya ngambil ke pabrik dengan harga murah karena beli kontan dibukalah ke pasar kumainya dihutangkan kan habis dah abdi kan tapi ayat satu hikmah oke kalau dia ambil pengalaman jadi jangan pernah mengecewakan orang yang sudah merintis namun kita Bu jadi bukan masalah duit tapi masalah perasaan gitu ya gitu. Nah abdi daripada itu abdi kecewa ya kabeh langganan kok situ udah harganya mahal kontan gitu setelah aku bel abdi bisa habis lah gitu. Mulai lah abdi didinya kan gue yang berhenti tak bumi Pak pakai pertama tahun seberapa akhirnya masih ayah tuh ambil toilet tahap 2000 seberapa lah habis pokoknya malah gitu ternyata abdi ngegoreng dari 10 kilo kan jadi ayah dia segala dia papa ngajin alhamdulillah saya dia nah untuk kita naik bikin tape dah gitu bikin sikong cek saya ya udahlah alhamdulillah gitu yang penting kita bisa bicara tambah 10 kilo teman abdi beli wajan naon tapi kan dia mah kapukan tak ayah abdi ke Bandung dan sekarang peralatan dengan modal ya pas-pasan lah gitu ya kamu dihitung-hitung aja memang hari berilah bikin Pak jadi awal-awal bikin kan tak apal kan gagal Pak bukan gagal jadi rasa kan ditolak lah ke pasar gitu ya
akhirnya Abi belajar, ya alhamdulillah 2 tahun kemudian baru bisa jalan, Pak. Jadi bukan setahun. 2 tahun kemudian baru mulai bray gitu. Jadi selama 2 tahun kita ya habislah ini di bogaan gue ya istri. Pretelan jalan kayak mas kawin di sana habis. Karena kegantian sih Pak dan Pak ya. Kita mulai terjual akhirnya ya mengizinkan Allah lah abinya Pak. Ya alhamdulillah jalan setik. Terus adik ketemu yang ya. Boleh nggak Pak? Ketemu Abi ada pembinaan dirinya Pak. Ayah pembinaan di BUMN. Abi dibina cara mengolah makanan terbaik langsung dari IPB. Jadi ya tak ayah. Nah Pak Adik alhamdulillah diaplikasikan usaha Abi. Alhamdulillah nomor bina aku dari CSR Trisakti. Kita 13 tahun yang lalu ya punya. Bapak ini tapi kan itu tidak semudah memberikan telapak tangan Pak. Jadi tangan banyak, tapi kan ada yang ada modal. Nah modal pasihan tadi pinjaman hari kala sebaraha lah di pinjaman modal kan pinjaman modal ragu karena Abi tak ada jaminan daya naon pinjam tanah tua surat ya alhamdulillah itu beres lah Pak. Saya di pinjaman seberapa akhirnya berjalanlah sampai akhirnya gitu. Dengan istilahnya rintangan banyak jatuh bangun sudah biasa ya alhamdulillah seperti ini gitu. Jadi kronologisnya ya tidak butuh ya itu Pak jadi tidak kronologis eta jadi abdi ayana boga prinsip satu tempat saat itu dokter pernah saya di Serang gitu banyak orang datang karena barang abdi waktu itu sebutnya kerupuk ting-ting itu nge-booming sekali di Serang Pak. Jadi seorang datang dia minta barang bawa duit Pak, ingat deh bawa tas bawa duit sekitar waktu itu berharga sekali Pak 30 juta. Ini Pak barangnya jangan kemana-manain ke saya aja di Serang. Nah ingat abdi gitu kan ke batur jadi Pak saya bukan masalah duit, saya masalah komitmen. Itu kan diutang artinya iya, cuman kan dia yang sudah membantu saya dan babat alat, giran enak masih kita mau kasihin orang. Jadi saya komit dulu sekarang Pak jangan pernah usaha ini ninggalin orang yang pernah membantu kita. Jadi saya pakai karena takut dia sakit hati nyumpahin kita. Nah yang dulu begitu kita itu hancur sekarang makin jual hidup udah gak karuan sekarang ada cuma kita nggak boleh hibah ke orang lah ada bukti jadi jelas rumahnya hancur dia bikin kolam renang aja hancur secara tiba-tiba aja pokoknya amblas ya rumah apa yang dia punya mobil itu paling mewah udah habis ya. Karena dia istilahnya ngangkat waktu itu raja lah gitu, paling hebat lah jadi kita jangan pernah seperti itu lah jadi anggap aja karyawan juga di sini kan kita karyawan juga nggak kayak orang kita dianggap karyawan itu partner jadi nggak ada di sini nggak ada karyawan jadi ada saya biasa berapa aja. Pak sekarang karyawan? Dulu sih ada 90 berarti yang 90 orang sekarang masih ada cuman lagi stuck dulu Pak udah 4 bulanan inilah saya stuck dulu karena tempatnya lagi tinggal sama Pak 90 orang jadi jangan kita menyepelekan orang-orang seperti itu tapi itu kan yang membantu kita karena mungkin doanya itu dari dia alhamdulillah sampai seperti ini kita juga nggak tahu Pak nggak punya rencana kayak gini yang mungkin dapat ketolong ya kita laksanain aja kayak air mengalir lah gitu. Masalah produk berapa varian? Kalau sekarang yang saya kumpulin produknya hampir 300 item 300 ya alhamdulillah ya mungkin 95% kita hafal lah dari harga sampai jenisnya 300 item 90% jadi makanya kita nggak pinter lagi Langsung di sini Pak. jadi karena mungkin sudah biasa ibu aja ngajar kan ngabal gitu kan ya sebenarnya seperti itu sih Bu jadi karena kita kebiasa jadi kita udah asal kita lihat misalkan kita kan lihat buat udah sekali aja oh iya udah karena kita ada patokan harga gitu ambil keuntungan sekian persen ya. Kalau masalah
ini ya alhamdulillah Pak, kita sampai sekarang masih dapat binaan, sampai kita dapat UKM terbaik seprovinsi Banten tahun 2013 Pak, dari masalah pemberdayaan. Kita dapat jalan-jalan tuh sama gubernur Rano Karno sudah kesini, dapat jalan-jalan ke Bali dengan ke Jogja. Nah, terus tahun 2015 saya dapat juga nasional Bu, saya jalan-jalan ke luar negeri pelatihan. Itu 10 orang dari Kementerian BUMN. Begitu Kementerian BUMN Ibu Lini. Nah saya alhamdulillah hafal gitu. Jadi itu bukan tujuan saya, sebetulnya tujuannya cuma pengen perut kenyang aja gitu. Mungkin itu mah bonus kali ya. Sampai sekarang kita kalau ada acara-acara di Kementerian BUMN kita tetap dipanggil Bu, alhamdulillah sampai sekarang. Cuman saya sekarang banyak nolak karena satu waktunya, kedua kadang-kadang kita 2-3 hari itu kita diajak kemana, ke Medan, ke Sulawesi, kemana gitu. Jadi kita ikut pembinaan UKM yang dari bawah. Oh, Pak, mungkin agak rahasia kali pertanyaannya berkaitan dengan omset gitu mungkin. Kalau omset sih relatif Pak, tadi udah saya ngomongin, nanti sebarin aja. Apa-apa mungkin tadi udah denger lah gitu. Iya. Saya bangga dan bahagia pada kesempatan pagi ini karena saya oleh Allah diizinkan untuk bertemu dengan seseorang yang levelnya adalah level orang, tapi Bapak tetap rendah hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bapak, saya mohon dengan segala hormat, saran dan bimbingan dan petunjuk Bapak agar saya bisa mengaplikasikan di tempat yang lain. Syukur-syukur kalau saya bisa seperti Pak. Iya, kadang-kadang saya pernah ngasih arahan begini Pak. Saya di Kejaksaan seluruh Indonesia waktu itu di Kejaksaan gitu. Jadi mereka ingin pensiun, mereka pengen usaha. Saya saling dulu. Jadi kita kan Bapak kan biasa, ini kan pejabat kejatinya semua biasa naik mobil dibukain gitu, terus mau usaha gitu. Malesnya di banyak duit buat apa kan gitu kan, pensiun gede, mobil udah mewah-mewah. Saya giniin dulu. Seolah gini Pak, kalau kita ada hadis, saya nggak tahu lah, pokoknya kita Indonesianya aja Pak. Jadi kita berusaha lah seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Ibadahlah kita seolah-olah kita akan mati esok. Itu aja intinya Pak. Jadi kita walaupun tua kita tetap berusaha, kita kan nggak akan mengandalkan orang lain. Kita nggak tahu hidup kita tuh, mungkin kita hidup tuh berapa tahun lagi kita Berapa nggak tahu. usia Bapak sekarang Bapak? 54. Sama dengan saya, 67 ya. Ya masih muda ya Pak. Jadi kita saya itu dulu Bu, karena kalau kita ingat itu orang udah malas karena kan udah tua lah ngapain gitu. Kita pensiun dulu. Kebanyakan semua pengen berusaha Pak. Jadi usahalah nyaman dengan apa yang kita bisa gitu. Jadi jangan berat lah kita usia ya. Kalau saran sih kalau memang kita kan tadi saya bilangin tadi, maksudnya seolah kita akan hidup 1000 tahun lagi lah gitu kalau bisa. Jadi kita ya harus sabar sama tawakal aja kan. Saya kuncinya nggak ada lagi sih, itu aja. Jadi kita jangan terlalu berharap banyak. Kita ini ada topik ini kayak saya sih nggak ada, serahin aja lah sama alam, cuman kita harus reaktif gitu Pak. Mungkin yang lain. Satu lagi, saya perhatikan sepertinya tidak ada administrasi, nota dan lainnya gitu. Jadi Bapak istilahnya percaya ya sama bagian kasir gitu kan, hanya itu ketik-ketik masuk. Jadi untuk mengelola maksudnya manajemennya untuk berapa dari modal dari yang lainnya tidak bisa dilihat dari situ perharinya dapatnya berapa. Itu karena tidak ada pembukuan, tidak ada nota. Jadi mungkin Bapak percaya tentu saja ya sama. Iya, karena satu karena kita sudah terbiasa, mungkin kita pakai feeling Bu. Itu sehari segini gitu. Ya, jadi gini, kita tetap harus ada dampingan si kasih di kandungan saya, istri anak saya. Kita jangan lepas. Jadi dia ada, kita tetap ada pengontrolan. Cuman Bapak bisa lihat di kamar ini komputer semua Bu. Oh, kita buka nih. Kita sudah coba pakai CCTV, sudah ada semua. Ini alat udah saya program semua dari nol sampai dari masalah administrasi, dari ya memang itu Bu benar. Kalau kontrol barang ada Bu. Kalau nota apa kadang-kadang ada yang minta nota
ini yang ada di sini orang-orang terbaik saya gitu, karena orang-orang lama dan kita juga pilih lah gitu ya gitu. Kita udah Modal tahu. kepercayaan. Ya insya Allah sehingga tapi kesempatan kan kita kunci karena orang udah bukan ada kesempatan, kita harus jaga untuk memberi, jangan Setiap pernah bulan percaya di 100%. audit Saya tiap lagi. hari, Tiap hari. saya nggak tiap bulan. Kalau dagang saya tiap hari. Jangan audit tiap bulan itu ketinggalan. Tiap hari saya audit kalau sore. Kalau tahunan saya audit. Kalau tahunan kita auditnya gampang, kamu audit kampung aja bu. Kita hitung barang yang ada berapa nih. Jadi kita nggak ada penjualan dulu ya. Habis lebaran biasanya bu. Kalau audit kita habis lebaran karena kan momennya lebaran nih. Stop nih, saya libur 2 minggu. Saya hitung barang sisa berapa nih. Kalau kita punya utang di luar kita berapa nih? Iya, Uang yang kita pegang berapa nih? Terus sekarang kan saya nggak ngutangin kayak dulu. Jadi saya nggak mau gitu. Mau cash nggak mau, ya udahlah saya rubah sistemnya. Kalau kita berani ngutangin aja, kapanpun kita nggak nikmatin. Karena utang kita di luar aja. Udah, kita harus dagang mas ada raja tega sedikit gitu. Maksudnya raja tega jangan ngelihat orang gitu-gitu ya kita habis lah gitu. Tapi kita harus jadi orang sosial gitu. Raja tega tapi kita harus berbuat baik gitu aja istilahnya. Jangan dikit-dikit orang datangnya kita habis. Untuk Saya ngalamin. untuk pengembangan ke depan mungkin Pak. Saya akan bikin ini kayak saya mau pakai manajemen Alfa Pak. Saya mau saya sih ini. Karena biar ada pengembangan umat gitu. Jadi saya ini kan ini udah satu manajemen. Ini kalau buka nanti nggak apa ini komputer ada berapa biji nih, banyak sekali nih. Itu udah saya pasang karena di sini orang kan nggak banyak nih. Saya pasang tapi belum ada Pak. Karena kan saya masih garis lurus. Itu patah berapa komputer gitu bu. Si barcode ini patah. Jadi saya copot aja itu pada bolong-bolong tuh. Itu bekas komputer bu. Saya copot. Nah itu kan saya insya Allah itu saya rubah gitu. Jadi saya pengennya biar bisa kita nggak bisa mungkin nanti ide saya bisa diterapin ke anak saya gitu. Makanya saya didiknya biar ada pesantren yang entrepreneur gitu. Jadi dia agamanya oke tapi dia berasasi ke pendidikan itu untuk membangun umat apa yang tadi saya bilang itu Pak. Jadi nanti saya di sini jadi sentral, nanti saya buka cabang, ini udah membuka cabang sisip dari sini karena kan udah enak semua transaksi kita udah lihat di sini. Jadi mau udah apa ribu transaksi kita bilang di HP. Jadi orang udah nggak bisa kecolongan walaupun kita nanti kita tinggalin gitu. Jadi nanti bukan saya yang bergerak. Jadi biar teknologi yang bergerak gitu. Kita ada semua ini udah ada. Jadi kita bikin barcode mesin apa kita udah ada semua. Jadi kita barcode kita tidak nyetak. Jadi ini bisa difotokopi ke Bogor nanti ya. Bisa. Ini saya di Bogor dari fotokopi dari sini. Dan saya udah mulai sekarang kan kita alhamdulillah Pak kita ada dicatat nih yang kita jadi kita baru mulai jadi kita ngembangin usaha orang dari uang cakup gitu. Jadi mereka kita kasih kembangin usaha tapi yang udah gede yang saya kasih yang kecil dulu jadi kasih dia terus kembangin uang itu supaya dari uang itu dia bisa memberikan ke orang lain nanti jadi ada efeknya gitu Bergulir. bisa bergulir dari keuntungan itu jadi terus gitu. Tapi seluruh orang ini berkembang dulu. Pas sudah daftar ke produk halal Pak? Saya udah halal semua lengkap. Udah lah. Sertifikat. Udah dari Saya izin alhamdulillah sudah semua. Kalau saya lihat itu cenderung iklannya itu tidak ada. Duit kemana? Karena nyari tidak ada. Kok bisa seperti ini? Itu Ini Pak, kan saya bilang Pak harus bisa emosional pada pelanggan kita. Apapun yang kita jual, kalau emosi udah tinggi, dia akan pasti beli berapapun harganya. Bukan harga emosional itu. Jadi berbuat baik kepada orang dengan siapapun, jangan melihat ini orang kaya nih, kira-kira bakal beli banyak nih. Ini yang tampangnya jelek nih, kira-kira bakal beli butuh. Jadi kita samain aja, sama rata gitu. Jadi emosional dulu Pak. Terus kalau kita punya produk Pak, ya mungkin kita juga nggak belajar ilmu marketing, cuma dari pengalaman sih Pak. Kalau kita bikin produk, ini market kita mau kemana nih? Kemana sasarannya nih? Jadi siapa nih yang akan makan produk kita kalau kita makanan? Terus siapa nih yang kita incar pasarannya? Kalau saya kan segala kalangan kalau produknya.
Kalau Bapak mungkin bikin kuliner, kalau kita bikin pedas, ini kalangan berarti kan anak muda. Berarti kalau kita mau bikin ke sopit, ini kemasannya harus gimana nih supaya anak muda tertarik. Mungkin namanya agak ke luar-luaran lah gitu, ke misalkan makan kekinian lah gitu. Saya juga pengen bikin ini, cuma saya mau bikin misalkan cendol Krakatau atau Krakatau gitu kan, kita identik nih gitu. Cuma produk unggulan yang ada di Kalau saya kan ini kerupuk Pak. Jadi kalau kita mau bikin makanan kita harus branding dulu yang punya kita Pak. Jadi kita harus punya satu barang yang orang harganya di bawah orang dan rasa juga beda mungkin dengan kalau rasa. Jadi kualitas harga juga bisa mendukung, karena kalau kita nggak punya branding kita nggak akan maju. Terus kita konsisten dengan barang itu. Kalau kita dagang udut-udutan kayak mau nggak akan maju sampai kapanpun, berapapun bapak modalnya. Sama bapak yang modal gitu itu dagangnya mau nggak ya tinggal nunggu bangkrut aja lah. Biasanya dagangnya udut-udutan. Besok nggak laku nih, kita nggak dagang lah. Walaupun kalau terusin aja nanti saat orang kenal Pak. Orang kenal. Kan disebut pasar situ sebutnya kalau basreng Pak Hartono, walaupun basreng saya orangnya kenal di basreng aja di sini. Orang suruh bikin basreng semua dulu di sini Pak. Basreng semua orang mundur semua karena harganya tinggi. Saya jalanin aja mas saya. Iya, karena kan 3 hari baru dapat duit itu kalau basreng Pak. Anak-anak nggak mau, kalau saya justru orang yang jarang saya mau bikin, kalau orang yang banyak jarang saya nggak bikin, orang sering jarang saya nggak bikin. Kayak bakso nih jarang orang bikin, makanya saya bikin. Yang proses-prosesnya susah saya bikin, yang prosesnya gampang saya nggak bikin. Kalau prosesnya gampang saya minta ke orang, karena itu barang pasar. Kalau prosesnya orang susah saya bikin, karena jarang yang bikin. Kita bisa bermain di situ gitu. Jadi kita bisa harga gelap Pak, jadi kita bisa untung gede gitu. Jadi sekarang nih bakso jarang orang bikin karena satu bahan baku susah, kita perlu tempat, pengolahan juga perlu super gitu ya. Orang jarang bikin, 3 hari baru makanya saya bikin. Makanya alhamdulillah pasar itu sampai ke Sumatera gitu Pak sekarang. Bapak, gimana sekarang kan harga minyak goreng lumayan meningkat tuh. Bagaimana dengan produksi kerupuk yang perlu digoreng? Bagaimana cara Bapak? Kalau dagang kan kita gini Bu, kita kan bukan untung aja, kita sebenarnya orang bersiko. Mungkin saat ini kita rugi atau draw, kita jalanin aja. Mungkin kita ada yang bisa dari kenaik itu saya nggak taikin, itu risiko kita. Kita harus ambil risiko. Kalau kita taikin sekarang, ini langganan ngejerit dan kita akan beralih kayak yang lain dengan harga yang sama. Maka kita di-drawin aja dulu. Kita ngejerit sebenarnya, karena itu sudah dagang, kita harus berani ngambil risiko. Kita dagang nggak selamanya untung. Jadi dengan sabar juga ya. Ya maksudnya dia biarin aja, kita jangan perlu lah, jalanin aja. Toh kalau saya rugi saya udah tutup. Iya. Tadi dulu pakai kemasan Bu, sekarang susah minyak kemasannya Bu. iya. Dulu saya kemasan susah, sekarang curah udah harganya udah gila. Saya kan dari pabrik langsung, barangnya kita mesen 200 box, 400 paling dikirim 100. Saya udah nggak kerja, saya aja sehari sekarang 100 ringgit sekarang. Jadi minyaknya dia dari pabrik langsung. Kita kan minyak sayur ada oleum 1, oleum 2, oleum 3. Ini pakai Dia kalau di luar nggak ada minyak sayur, kalau di pabrik nggak akan nemu. Jadi oleum. 1, 2, 3 kita pakai oleum 2. Jadi yang di bawah minyak kemasan. Jadi masih bagus lah. Maksudnya masih yang nomor 2. Minyak curah itu Iya, ya minyak. Jadi kita sebutnya kalau pabrik oleum 1, oleum 2, oleum 3. KW2. Ya, kita masih KW2 gitu, masih pakai KW2. Cuman kalau KW2 ya resikonya kan regennya agak kotor karena emang tumpuk, cuman dalamnya kan bersih. Itu aja. Cuman bedanya yang penting barang itu tidak lebih dari 1 bulan habisnya. Kalau kita lebih dari 1 bulan pakai minyak curah bagus, cuma harus di spinner. Saya punya spinner. Dia harus dikeringin. Jadi si minyak tuh harus turun. Yang bikin itu tuh, yang bikin tengik itu minyaknya nyangkrung di sana. Ya ada sisa minyak, jadi kalau mau tahan lama kita harus spinner. Ada mesin spinner murah bikin sendiri bisa dari alat mesin cuci pengering. Itu tekniknya kayak gitu, cuma kita ganti aja pakai stainless. Terus sisa-sisa penggorengan itu minyak? Saya alhamdulillah ada jelantah Pak, saya jual jelantah. Kalau orang lain kan di timpa saya enggak, saya ada 1, 2, 3 buang. Karena kerupuk kalau ini dia, kalau kerupuk saya alhamdulillah nggak ada bintik-bintik hitam tuh ada tuh kadang-kadang suka ada kerupuk. Iya. Itu, Seperti arang itu. ya kayak itu begitu. Kadang-kadang orang-orang pengen untung gede Pak, tapi meninggalkan kualitas karena kita bikinnya walaupun barang murah tapi bukan murahan, ini dimakan Pak. Iya. Karena kita kan
belajar dari IPB apa ini dimakan orang. Terus kita sudah komitmen, kita ada Dinkes, ada saya 4 bulan sekali dikunjungin Pak. Terus pembinaan juga datang kemari Pak. Jadi bebas bahan pengawet ya Pak? Kalau pengawet sih ada, bukan kadang-kadang. Cuman yang disarankan oleh BPOM kan ada kadarnya. Yang bisa masih sehat. Pakai pewarna boleh, pakai food grade. Cuman disarankan sekian persen gitu, boleh. Cabai juga kalau yang pedas-pedas itu termasuk pengawet. Cabai yang udah kita bikin makan pedas nih, itu cabai itu termasuk pengawet, awet. Pak Punten keripik ya, gitu. tadi Bapak menyebutkan juga ada dari lembaga zakat yang memberikan modal itu. Bukan bagaimana, jadi kita yang himpun Bu. Oh gitu. Ya, jadi kita kan, ya alhamdulillah dari usaha ini kan kita ada sebagian harus kita keluarkan itu wajib. Iya. Mungkin kalau sedekah Zakat atau mal sedekah ya. itu kan sunnah ya. Zakat tiga. Jadi kita berapa? Jadi kalau zakat kan kalau Wajib. usaha kan wajib 2,5%. Nah kita kumpulkan sebagian kita kasih memang orang-orang mustahik yang memerlukannya, terutama lingkungan kita nih yang memang orang bagus. Terus setelah itu kita keluar ke masjid-masjid memang yang tahfidz yang perlu dana itu gitu. Ketiganya sekarang kan kita udah dikumpul nih sama orang lain di sana, sama tetangga sebelah nih dengan ekonomi. Ya saya mulai dari diri saya aja lah yang kecil. Jangan kita bergembar-gembar gini-gini. Dari yang kecil kasih pedagang asongan nih, gue modalin. Nggak usah Dari gede-gede. uang zakat yang Iya. produksinya dikumpul. Ini baru mulai kasih nih. Tapi nanti situ bisa ngembangin lagi nih supaya berkembang. Kita kan nggak tahu hidup orang juga Pak. Mungkin dia bangkrut, mungkin dia malas, kita nggak tahu. Tapi kita pantau aja walaupun sedikit kita pantau. Mungkin di itulah keberkahannya sehingga viral ya. Ya walam kita tidak berharap ngasih itu Iya, balasan maksudnya- sih Bu, itu mah udah kewajiban kita aja lah ya. Saya pengen Viral, ini. Bu Dokter, tentang wawancara ini, tentang datanya, apa yang perlu digali lagi? Bagus itu. Sudah cukup? Satu lagi Pak, bahan baku itu banyak kan ya macamnya gitu. Itu tadi. Itu dari Itu ya saya bilang tadi risiko usaha itu harus berani Bu. oh, Sekarang kondisi lagi susah karena kalau singkong kan adanya kadang-kadang di tengah. Di musim hujan ini kan susah nih bawain ke tengahnya, harga kan pasti mahal. Kalau kita ngambil di gede kita nggak dapat Pak. Jadi untungnya kita kalau untuk dagang tuh nggak bisa stuck ya Pak. Mungkin hari ini kita 1.000 nih, besok bisa aja 0. Mungkin besok bisa aja 2.000. Mungkin hari ini bisa aja 3, makanya audit tiap hari kalau makanan. Nggak bisa tiap bulan. Pertanyaan terakhir adalah, tidak ada laki-laki yang hebat tanpa ada wanita yang hebat. Gitu. Ya, berdua aja Pak, kita kompak aja sih Pak. Hanya istrinya juga hebat. Maksudnya saya kan bagi tugas nih Bu untuk administrasi ini. Istri saya administrasi, saya nggak bisa, habis aja kalau administrasi. Catatannya itu semua. Cuman Keuangan berarti menteri keuangan ya. ya saya nggak megang uang Bu. Saya di dompet kalau perlu aja. Karena gini kita bedain antara uang usaha dengan uang dapur Bu. Iya. Kita harus bisa. Kesatuan. Saya bisa Bu. Jadi uang ya kita ada rekening ini, rekening untuk usaha ini rekening saya gitu. Kalau rekening saya buat dapur, kalau rekening ini justru dibalik. Rekening ini untuk usaha gitu, rekening dapur rekening saya gitu. Jadi kalau mau aku dari rekening saya gitu. Jadi kita marginnya diambil dulu baru kita pakai. Jadi jangan nantinya lebih besar pengeluaran dari penghasilan gitu. Itu. Jadi kita dulu saya seperti itu Bu. Karena memang nggak jalan. Jadi kita kok barang laku duitnya nggak ada, kita konsumtif. Setelah saya pelajari ternyata nggak bagus. Kenapa UKM kita banyak itu sekarang konsumtif Bu. Punya duit sedikit katanya itu kan duit orang, dia beli mobil mewah, dia bikin apa, beli apa itu. Jadi mentalnya dulu. Ya alhamdulillah sekarang saya mungkin masih Ayla kayaknya. Oke, Sedikit. Terima kasih. Baik Pak ya. Terima kasih Pak. Tadi Bapak tadi tempat punya hak ya. Bagian dari jadi kan tadi BO mengatakan kalau kadarnya di bawah standar itu nggak masalah. Kan bahan pengawet ada bikarbonat, ada apa gitu kan. Tapi saya nggak pakai Pak itu. Kalau saya nggak pakai, karena memang maksud saya ngomong itu diperbolehkan, tapi dengan kadar-kadar tertentu Pak. Yang tidak diperbolehkan itu misalkan kita harus makainya dari sekian ribu liter, makainya 1 liter, makainya 0,5
saya pakai 1 liter, itu nggak boleh, itu yang pengaruh. Kayak macam penyedap, itu monosodium glutamat. Sebenarnya tidak terlalu bahaya kalau tidak berlebihan. Kalau dia berlebihan rasanya udah beda, Pak. Itu pahit, bukan yang enak. Jadi kita nih ibu masak ya, pakai sasa terlalu banyak. Itu timunnya pahit, malah nggak enak rasanya. Itu yang berlebihan nggak boleh. Kalau masih standar boleh. Sedangkan kita kan nggak dapat pelajaran, kita kan setiap hari ini kan kayak tipe seminar masalah kesehatan dari Dinkes BLM kan kita sudah ke BPOM. Jadi kita sebelum hari itu kita ditatar dulu. Jadi harus gini pewarna yang dipakai harus begini. Oke, sepertinya Jadi insya Allah kalau kita masuk sesuai takaran aman, Pak. jadi sasa tadi itu seperti mika Pak ya. Kalau tebal jadi kayak kopermonya gitu. Oke. Nggak enak, Pak. Coba kita aja. Ibu berasa pakai sedikit, pakai sasa sendok aja. Coba rasanya. Nggak karuan malah. Maksudnya nggak enak lah gitu. Nggak enak. Penyedapnya pakai apa? Oke, terima kasih atas Monosodium glutamat, Bu. Sodium Ibu. glutamat, micin. waktu sudah Kalau nggak glutamik, kalau glutamik sudah dicampur. jam Jadi ada manis-manis. 10.30 gitu ya. Susu pabrik ada untuk industri. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu menemani kita-kita nih yang kemari. Mudah-mudahan waktu tenaga yang Bapak sudah pergunakan dibalas oleh Allah SWT. Amin. Nah, kami mohon maaf nih dari murid-murid ini nih apabila ada sesuatu yang kurang baik. Ya sama-sama Pak, saya juga mohon maaf di tempat kayak begini sesuai ekspektasi kami Pak, tempat nggak nyaman gitu. Biasanya saya di sana gitu. Kalau memang nanti mau belajar yang dipelajari saya gratis Pak di sini. Nanti mau bikin bakso, mau bikin keripik ini banyak Pak, makanya saya bongkar sampai saya kan di PNPP sampai orang Riau apa dari sana ada yang belajar di sini bikin bakso Pak. Jadi difasilitasi oleh BUMN dia datang kemari, cuman nginep saya nggak tanggung, makanan saya nggak tanggung, gratis. Dia suruh ini sendiri aja bawa makanan gitu. Sampai bisa bahan-bahan saya yang tanggung. Kemarin juga ada yang sekolah SLB tidak ada yang menerima, saya terima di sini. Alhamdulillah sekarang orang tuanya jadi kayak sama kita sendiri. Jadi jauh-jauh juga kadang-kadang kemarin dia kangen kali sama saya gitu kan. Jadi kemarin datang akhirnya kan dia belanja buat teman-teman kan hitung-hitung promosi gitu. Iya, benar. Karena gitu. Jadi pas dia Dengan hati ya, kalau dengan hati masih gitu, segalanya. iya Pak datang ada anak kiai juga Bu yang disabilitas saya ngobrol-ngobrol akhirnya kalau anak-anaknya alhamdulillah pesantren gede-gede Bu. Kalau dia pulang ke sini dia pasti mampir Bu. Bawa oleh-oleh kadang-kadang dia bawa temannya ke pesantren Tepu Ireng suka pada kemari. Kalau dia pengen tahu bahwa pasing itu banyak, itu pada beli di sini. Itu gara-gara kita nerima itu aja anak. Ya hingga seminggu belajar di sini saya okehin gitu, oke Pak mau kapan tuh Bapak kesini oke, mau belajar saya tata saya, cuman saya kan bahasanya nggak ngerti. Jadi ada guru yang pakai bahasa